Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Narlika dengan NIM 21120109. Di sini saya berasal dari kelas PSIKB, ingin menjelaskan satu materi yaitu mengenai kerja perorangan atau kelompok. Baiklah teman-teman, apakah itu kerja perorangan atau kelompok? Kerja perorangan adalah suatu kinerja atau suatu kegiatan yang dikerjakan dengan satu orang atau individual. Sedangkan kerja kelompok adalah suatu pekerjaan atau suatu kinerja yang ingin dikerjakan dengan bertujuan membentuk suatu tim atau kelompok, yaitu lebih dari satu orang. Dari kerja perorangan serta kerja kelompok ini memiliki penugasan. Yang pertama itu dapat memberikan suatu kemampuan, di mana kita diharapkan dan mengerjakan sesuatu itu dapat memberikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam diri kita. Yang kedua itu dapat mengetahui pengetahuan peserta terhadap suatu pengetahuan tertentu atau keterampilan tertentu, yaitu kita dapat mengetahui keterampilan baik di diri kita maupun rekan kerja kita. Dan yang kedua memiliki langkah, yaitu langkahnya siapkan deskripsi tugas dan alat kalau ada. Dimana di sini kita dapat memberikan contoh, yaitu kerja perorangan atau perawat. Nah, dimana seorang perawat ingin memberikan infus kepada pasiennya, yaitu yang pertama pasti dia akan mempersiapkan alat seperti infus dan lain-lainnya. Kalau yang kerja kelompok itu, yaitu kita ambil saja contoh, yaitu tentang mengenai operasi, di mana seorang dokter atau perawat lainnya serta dokter bedah lainnya mempersiapkan alat yang dapat dilakukan untuk suatu tindakan operasi. Dan yang kedua itu melakukan petunjuk dengan jelas, di mana kita harus mampu memberikan petunjuk dengan jelas apa yang ingin dikerjakan, baik itu kerja perorangan maupun kerja kelompok. Dan yang ketiga itu melakukan tugas tersebut, di mana kita diperjelas untuk melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, serta yang keempat itu hasil pekerjaan dapat didiskusikan, di mana diharapkan dari 4 kinerja yang telah kita lakukan tadi pada akhirnya dapat didiskusikan atau dapat mengetahui jalan keluar akhirnya. Dan pada materi kerja perorangan atau kelompok ini memiliki kekuatan serta kelemahan. Yang pertama itu adalah kekuatan, yaitu dapat mengekspresikan semua kemampuan, di mana kita dapat mengekspresikan atau memberikan semua kemampuan yang kita miliki untuk suatu pekerjaan, yaitu pemberian infus atau itu kerja perorangan. Nah, dan kerja kelompok itu dapat memberikan suatu keterampilan atau suatu kinerja atau kemampuan kita untuk kelompok tersebut. Dan yang kedua adanya persaingan sehat antara peserta, di mana ada persaingan, maksudnya ini ada pemikiran timbal balik dari semua apa yang kita kerjakan, yaitu timbal baliknya di mana kita dapat mengetahui kemampuan baik dari diri kita maupun dari kelompok kita. Yang kedua itu ada kelemahan. Yang pertama itu hasil kerja akan menyimpang, di mana apabila kita tidak mengerjakan instruksi atau pekerjaan itu dengan benar, maka hasil itu akan menyimpang teman-teman, di mana akan salah, yaitu apabila kerja perorangan tadi memberikan infus malah kita salah itu pemberiannya, sedangkan operasi tadi memiliki kegagalan atau masalah dalam operasi tersebut. Dan yang kedua itu membutuhkan waktu yang lama, di mana di sini dijelaskan bahwa kita apabila kita telah melakukan penyimpangan, maka kita membutuhkan waktu yang lama akan memberikan solusi terhadap suatu masalah tersebut atau memecahkan suatu masalah tersebut. Baik, di sini menyinggung suatu kekuatan dan kelemahannya, itu saya memberikan contoh. Kekuatannya itu dapat meningkatkan informasi dan pengetahuan, yang kedua meningkatkan ragam pandangan, yang ketiga meningkatkan perimanan atas suatu solusi, yang keempat itu meningkatkan tingkat kinerja. Itu kekuatan dari kerja perorangan atau kerja kelompok. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Memungkinkan terjadinya grouping, yaitu mengikuti konsult dari mayoritas anggota tim, mengalahkan pendapat minoritas yang mungkin saja lebih besar. Yang kedua itu memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Nah, yang keempat adanya agenda-agenda tersembunyi. Baik, di sini saya sudah selesai menjelaskan suatu materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.